Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan berbentuk akar. Hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan berbentuk akar. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Akar pangkat N dari A pangkat M. Atau dia juga berlaku terbalik. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama saja dengan A pangkat M per N. Jadi hubungannya ini suatu bilangan berpangkat pecahan yaitu M per N itu hubungannya dipindah jadi bentuk akarnya seperti ini. N ini penyebutnya jadi di sini. Lalu M-nya ini jadi pangkat bilangan yang ada di dalam akar. Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar. Yang pertama, 4 pangkat 3 per 5. Ini bilangan yang berbentuk pecahan, berbentuk pangkat pecahan, kita rubah menjadi bentuk akar. Ini sama dengan, kaitkan dengan yang di atas tadi. 3-nya ini adalah M, 5-nya adalah N. Tadi N itu atau penyebutnya menjadi akarnya, bilangan dari akarnya. Maka penyebutnya di sini berapa? Iya, 5. Jadi di sini adalah akar 5 dari 4 pangkat 3. Paham? Akar 5 dari 4 pangkat 3. Penyebutnya menjadi akarnya. Ini sama dengan akar 5 dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 3 kali. Jadi di sini berapa? Iya, 64. Cara bacanya adalah akar 5 dari 64. Contoh soal berikutnya, 3 pangkat 2 per 3. Nah, di sini yang menjadi penyebutnya adalah 3 atau N-nya adalah 3. Maka, kalau kita rubah dalam bentuk akar, 3-nya ini menjadi bilangan di akarnya. Ini akar 3 dari 3 pangkat, 3 pangkat 2. 3 pangkat dari pembilangnya. Jadi ini sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Itu berapa? Iya, 9. Jadi ini bacanya adalah akar pangkat 3 dari 9. Soal berikutnya, negatif 5 dipangkat negatif 2 per 3. Soal yang ini, kita tidak bisa langsung merubahnya dalam bentuk akar. Karena pangkat pecahannya masih dalam bentuk, masih dalam bentuk negatif. Maka yang pertama yang kita kerja adalah merubah ini menjadi pangkat positif. Cara merubahnya itu ada di video kakak sebelumnya, yaitu ini A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini kita rubah dia menjadi pangkat positif. Maka di sini 1, ikut ini 1 per negatif 5 dipangkat pangkatnya jadi positif yaitu 2 per 3. Karena di sini pangkatnya sudah dalam bentuk positif, maka ini kita bisa langsung merubahnya ke dalam bentuk akar. Ini 1 per akar. Di sini penyebutnya adalah 3, maka akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 2. Ini sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 2. Itu artinya adalah negatif 5 kali negatif 5. Negatif 5 kali negatif 5? Iya, positif 25. Jadi, kalau dalam bentuk akar dia adalah 1 per akar pangkat 3 dari 25. 7 pangkat 1 per 2. 7 pangkat 1 per 2 ini kita rubah menjadi bilangan yang berbentuk akar. Jadi 7 pangkat 1 per 2 ini adalah akar
pangkat. Ini penyebutnya 2, maka akar pangkat 2 dari 7 pangkat 1. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari 7 pangkat 1 itu adalah 7. Untuk kedepannya, akar pangkat 2 itu hanya ditulis dengan akar saja. Jadi kalau misalnya ada tulis akar seperti ini artinya akar ini akar pangkat 2. Ini khusus hanya untuk bilangan 2. Sedangkan kalau yang lainnya, kalau misalnya akar pangkat 5 tetap ditulis akar pangkat 5, ini akar pangkat 3. Sedangkan kalau 2 itu tidak usah ditulis. Seperti ini, akar pangkat 2 ini tidak usah ditulis, ini saja akar dari 7. Ini artinya adalah akar pangkat 2 dari 7. Itu kesepakatannya. Di video kakak selanjutnya, kalau hanya tulis akar seperti ini artinya adalah akar pangkat 2. Soal berikutnya, 3 pangkat 1/3 kali A pangkat 5/6. Nah, 1/3 ini, pangkat yang ini 1/3. Ini kakak bisa rubah dia menjadi 3 pangkat 1/3 ini kakak bisa rubah menjadi 2/6. Kenapa kakak bisa rubah 1/3 menjadi 2/6? Karena 2/6 kalau disederhanakan dengan 2 akan menjadi apa? Iya, akan menjadi 1/3. Jadi sama saja, 1/3 itu sama dengan 2/6. Ini kali dengan A pangkat 5/6. Ini sama penyebutnya. Penyebutnya sama. Maka kalau penyebutnya sama, jadi nilai di akarnya itu sama, yaitu 6. Maka ini akar pangkat 6 dari 3. Yang pertama ini 3. 3 ini pangkat berapa? Ya, ambil dari pembilangnya. 3 pangkat? Iya, 3 pangkat 2. Lalu A. Ini dipangkatkan berapa A-nya? Iya, ambil dari pembilangnya. Pangkat 5. Soal berikutnya, negatif 8 X pangkat negatif 3/4. Nah, pangkat negatif 3/4 ini hanya untuk X. 8 tidak termasuk di dalamnya. Jadi 8 ini dia bilangan sendiri. Nah, yang kita rubah di sini adalah bilangan yang berbentuk pangkat pecahan. Yang dalam bentuk pangkat pecahan itu hanya X. Negatif 8-nya tidak. Maka negatif 8-nya kita tidak merubahnya. Yang kita hanya rubah itu adalah X-nya saja. Ini sama dengan negatif 8 karena dia tidak dalam bentuk pangkat pecahan. Lalu X-nya di sini pangkat negatif 3/4. Ini kita tidak bisa langsung merubahnya ke dalam bentuk, ke dalam bentuk bilangan yang berbentuk akar. Karena ini masih dalam pangkat negatif. Kita rubah dulu ini menjadi pangkat positif. Jadinya di sini 1/X pangkat positif jadi 3/4. Ini sama dengan negatif 8 kali ini 1/, kita rubah penyebutnya di sini 4, maka jadinya akar pangkat 4 dari X pangkat 3 atau di sini per 1. Ini kita kali perkalian pecahan, pembilang berarti negatif 8 kali 1 negatif 8 per 1 kali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 itu adalah akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Contoh soal nomor 2. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang pertama, akar pangkat 2 dari 14. Tadi kakak sudah kasih tahu kalau hanya tulis akar saja begini, lalu tidak dikasih tahu berapa angkanya di sini, itu angkanya adalah 2. Jadi di sini 2. Bacanya adalah akar pangkat 2 dari 14. Atau kakak bisa tulis begini. Di sini kakak tulis akar pangkat 2 dari 14.
14 ini kakak bisa tulis dia menjadi 14 pangkat 1. 14 pangkat 1 itu artinya juga adalah sama dengan 14. Jadi ini kakak bisa rubah menjadi bilangan yang berpangkat. Ini 14 pangkat. Penyebutnya tadi adalah bilangan yang akarnya, maka di sini per 2. Lalu yang ininya 1. Ini 14 pangkat 1 per 2. Soal berikutnya, akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Nah, yang ini 8 ini kakak bisa rubah dia menjadi sebuah bilangan yang berpangkat. Ini 8 kakak bisa rubah menjadi bilangan berpangkat. 8 itu sama dengan 2 di pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2 itu 2 itu bilangan 2 dikalikan sebanyak 3 kali akan menghasilkan angka 8. Ini B pangkat 8. Sekarang kita rubah dia menjadi bilangan berpangkat. Yang pertama 2. Ini jadi 2 pangkat 3 per dengan 4. Lalu B pangkat 8 per 4. Ini sama dengan 2 pangkat 3 per 4. Lalu B dipangkat 8 per 4. Itu artinya 8 dibagi 4. Itu berapa? 2. Jadi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 3 per 4 kali B pangkat 2. 1 per akar pangkat 4 dari 21. Ini sama dengan 1 per 21 ini kakak bisa rubah dia menjadi ini akar pangkat 4 21 ini kakak bisa rubah menjadi 21 pangkat dengan 1. 21 pangkat 1 itu sama saja dengan 21. Maka ini sama dengan 1 per ini kakak rubah dia menjadi bilangan yang berpangkat. Maka 21 ini dipangkatkan dengan 1 per 4. Yang ini kakak bisa rubah dia juga menjadi pangkat negatif. Sama seperti ini. 1 per A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat negatif N. Jadi ini 1 per 21 pangkat 1 per 4 itu sama dengan 21 pangkat negatif 1 per 4.